kali ini akan membahas mengenai tragedi 98 serta praktik-praktik KKN. Berikut adalah narasumber kita yang berasal dari SMA Negeri 95 Jakarta. Oke, karena host belum mengetahui nama-nama dari narasumbernya, boleh kali ya host minta perkenalannya terlebih dahulu. Mulai dari sebelah kirinya, Kak. Semua perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin Abdi. Halo semua, perkenalkan nama saya Tasya Dwi Pinanti. Kemudian di sebelah kanannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadif Rahman. Perkenalkan nama saya Nadif Dansa. Oke, seperti yang tadi sudah saya bahas, saya akan membahas mengenai tragedi dan praktik KKN. Kira-kira yang melatar belakangi terjadinya tragedi 98 itu apa sih? Boleh dibantu menjelaskan? Jadi yang melatar belakangi tragedi 1998 adalah salah satunya karena krisis Asia. Dan di mana karena krisis Asia tersebut Indonesia juga berdampak. Awalnya krisis Asia itu berawal dari Thailand, kemudian ke seluruh Asia, salah satunya Indonesia. Setelah itu Indonesia juga mengalami resesi dan inflasi, di mana mata uang Indonesia semakin mengecil hingga akhirnya menjadi 16.000 dolar. Lalu ada juga karena adanya rasisme yang terjadi di antara pribumi dengan Tionghoa. Akhirnya pada bulan Mei 1998 pecah. Oke, jadi pada intinya mahasiswa turut serta turun ke jalan untuk berdemo mengenai tragedi 98, betul? Oke, dari yang tadi narasumber kita bahas dan jelaskan, krisis Asia yang membuat tragedi 98 di Indonesia terjadi. Kemudian apakah dari tragedi tersebut Indonesia juga mengalami krisis ekonomi? Apa dampak yang membuat Indonesia mengalami krisis ekonomi? Yang kedua krisis Asia. Yang ketiga ada lapor korupsi yang menguat. Yang keempat ada korupsi yang Oke, KKN tadi sempat disinggung oleh narasumber kami yaitu Alif. KKN, mengenai KKN, apakah KKN sangat berdampak bagi masyarakat Indonesia? Dan sangat buruk karena menyebabkan ketidakadilan atau ketidakefisienan dan merugikan masyarakat umum. Oke, kemudian dari KKN, praktik-praktik KKN di Indonesia itu seperti apa? Dapat diberikan contohnya? Salah satunya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 itu telah tercatat sekitar 600 sekian kasus. Yang dimana itu pasti dalam 5 tahun terakhir itu saja sangat signifikan. Bagaimana kalau dari awal reformasi itu sekitaran 1.000 hingga 10.000 kasus dengan kerugian sekitar 1.000 triliun. Itu adalah angka yang sangat besar dan pasti akan merugikan. Kalau saja itu bisa dipakai untuk fasilitas umum, pasti akan sangat berguna. Jadi salah satu kasus yang saya ketahui, 3 kasus dari 1.000 kasus tersebut, saya akan menyebutkan 3 kasus, yaitu pertama kasus IKTP yang dimana itu merugikan sekitar 2,3 triliun. Banyak banget ya. Iya, sangat banyak. Kemudian pendana BTS yang merugikan negara hingga 8 triliun dan kasus public timah yang merugikan 271 triliun. Itu apa? Oke. Mungkin boleh dijelaskan lagi untuk kasus kolusi dan nepotisme itu apa saja contohnya yang telah terjadi di Indonesia saat ini? Kalau kasus kolusi ini masih dugaan karena belum tahu pasti, tetapi banyak yang menduga kalau satu-satunya itu yang dia pribadi
yang dipakai oleh anak putra presiden, yaitu Kaisar. Ya, itu dari seorang pengusaha. Entah hanya dari siapa, tapi itu termasuk korupsi karena memfasilitasi anak pejabat untuk dari pengusaha, atau bisa dibilang itu gratifikasi. Kemudian nepotisme. Kalau nepotisme kita sudah jelas bahwa pilpres yang lalu, pilpres 2004, itu kan ada salah satu paslon yang putra dari presiden kita yang lalu, yaitu Gibran. Itu bisa termasuk nepotisme karena sebelum dia dapat menjadi peserta pilpres, MK mengubah undang-undang yang dari tadinya batas usia batas minimal presiden yaitu 40 tahun. Memang tidak diubah angkanya, tetapi mengubahnya dengan menambahkannya, yaitu bila dia memiliki pengalaman di pemerintahan akan diperbolehkan untuk menjadi peserta pilpres. Dan kita tahu bahwa Gibran sudah pernah menjadi wali kota di Solo. Jadi itu sangat menguntungkan sekali. Iya, itu sangat membantu. Kalau itu nepotisme. Oke, jadi secara tidak langsung narasumber di sini mengatakan bahwa praktik-praktik KKN di Indonesia hingga saat ini masih terlihat jelas oleh masyarakat, betul? Betul. Ya. Sehingga pemerintah seharusnya memiliki ide untuk memberantas praktik KKN yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk memberantas praktik KKN di wilayah pemerintahan itu sendiri? Oke, cara pemerintah memberantas praktik KKN di Indonesia itu salah satunya yaitu ada dengan menguatkan politik di Indonesia dengan menggunakan KPK. Dan waktu itu pemerintah sempat membuat undang-undang MPR nomor 12 tahun 1998 pasal 4, di mana itu untuk pemberantasan KKN itu sendiri, pasal itu mengacu pada pemberantasan KKN itu. Jadi seperti itu. Saya mengerti. Lalu apa tujuan pemerintah memberantas praktik KKN yang ada di Indonesia? Sedangkan praktik KKN itu menguntungkan diri dari pemerintah itu sendiri. Ya, tujuannya yaitu salah satunya untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemudian, mengapa KKN dapat dianggap buruk oleh masyarakat di Indonesia sendiri? Membuatkan ketidakpercayaan publik dan layanan publik. Baik, dapat dimengerti. Kemudian, apa sih dampak dari praktik KKN yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia? Krisis ekonomi yang menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya seputar kemiliteran yang ada di Indonesia. Jadi begini, apakah kemiliteran yang ada di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru itu membawa dampak positif serta keterlibatan untuk menjaga kestabilitasan negara Indonesia? Ya, tentu saja. Keterlibatan militer dalam masa Orde Baru pada saat itu sangat membawa hal positif, di mana pada saat itu dengan keterlibatan militer bisa membawa stabilitas negara semakin kuat dan pertahanan negara itu semakin kokoh. Tapi dalam sejarahnya Indonesia dari zaman Soekarno hingga Soeharto itu terlalu memanjakan atau memberikan dana lebih kepada militer, tetapi itu membawa dampak kemiskinan kepada masyarakat. Apakah itu baik? Ya, itu salah satunya dampak negatifnya. Kita di sini membahas tentang dampak positifnya, itu bisa jadi menjadi dampak negatifnya. Kita membahas tentang sebuah konteks itu dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi bisa jadi ada dampak negatifnya. Tapi dalam sejarah juga kalau stabilitas
negara yang dilakukan dengan tangan besi oleh militer seperti itu akan membawa demokrasi yang tidak sehat. Lalu stabilitas macam apa? Oke, jadi dalam kecepatan militer itu ada dampak negatif pada saya, di mana bisa jadi dia terlalu berfungsi sehingga melanggar HAM dan melanggar politik dan lain sebagainya. Itu bisa jadi dampak negatif. Berarti stabilitas negara yang dilakukan dengan sikap otoriter, Anda setuju? Tidak, saya tidak setuju. Itu sangat berdampak buruk sekali bagi negara. Jadi itu sangat tidak dianjurkan. Jadi saya tidak setuju. Tapi dalam fungsi ABRI itu memberikan kewenangan kepada militer di berbagai sektor. Itu akan menjadi sikap yang otoriter. Tetapi Anda tadi bilang Tidak, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Oke, sudah dulu ya. Kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah praktik KKN yang dilakukan oleh pejabat di masa Orde Baru hanya membawa keuntungan, bukan membawa kerugian? Jika ada kerugian yang dibawa oleh praktik-praktik KKN tersebut, dapat disebutkan apa kerugian yang dilakukan oleh praktik KKN tersebut? Itu sama sekali tidak membawa keuntungan, malah membawa kerugian. Di mana praktik KKN itu dari namanya saja sudah kita tahu ya, korupsi dan nepotisme itu sangat membawa buruk sekali bagi kemajuan negara, di mana praktik KKN ini menguntungkan pejabat dan keluarganya, di mana harusnya untuk rakyat malah disalurkan ke pejabat. Itu sangat merugikan sekali. Oke, sekiranya ada keuntungan apa yang didapat dari praktik KKN tersebut? Keuntungan itu paling dari para pejabat. Kalau untuk negara sendiri, masyarakat itu tidak ada untungnya. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi kita kan tadi sudah membahas banyak banget ya permasalahan dari tragedi 1998 dan praktik-praktik KKN yang ada di Indonesia nih. Kemudian, kira-kira dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tragedi 98 itu apa? Dan bisa disebutkan nggak salah satu contoh yang merugikan masyarakat di Indonesia akibat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu? Pada tahun 98 itu Indonesia mengalami krisis dan juga inflasi dan resesi, di mana inflasi ini penurunan nilai mata uang itu akan menyebabkan ekspor impor menjadi rugi, harga impor menjadi mahal, harga ekspor kita menjadi terlalu murah. Kemudian karena oleh sebab itu akan terjadi dan juga krisis tersebut akan menjadi maraknya kemiskinan di antara masyarakat. Kemudian karena antara kemiskinan dengan barang-barang mahal itu akan terjadinya resesi, di mana harga daya beli masyarakat berkurang. Karena masalah-masalah itu, masyarakat akhirnya melakukan demonstrasi ke gedung DPR untuk menurunkan pemerintahan Soeharto. Tadi Anda sendiri sempat menyinggung mengenai Bapak Soeharto, benar? Pasca tragedi tahun 98, sempat dibuat kebijakan baru yaitu kebebasan pers pada masa jabatan Pak Soeharto. Kemudian apa tanggapan Anda sendiri mengenai kebebasan pers yang dilakukan oleh Bapak Soeharto? Pada zaman rezim Soeharto itu sebenarnya termasuk ke dalam rezim yang otoriter, di mana semua media-media, semua berita-berita itu akan dibatasi dan terkena sensor, di mana karena otoriternya
partai saja cuma punya dua, yaitu Golkar dan PDI. Golkar yang mendukung Soeharto itu diberikan kebebasan, sedangkan PDI itu sangat diberi. Karena itulah rezim ini disebut rezim otoriter dan tidak memberikan kebebasan lebih untuk masyarakat mengungkapkan perasaannya seperti kritik ataupun saran, dan juga membatasi berita-berita yang masuk ke masyarakat. Ya, jadi kebebasan pers pada masa jabatan Pak Soeharto itu sangat tidak baik untuk masyarakat Indonesia, terutama pada partai-partai yang ada di Indonesia. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dan sebagai penghujung acara, saya sebagai host di sini hanya ingin tahu mengenai tragedi 98. Apakah tragedi 98 berdampak baik pada perpolitikan yang ada di Indonesia? Apakah dari kalian ada yang ingin bantu? Ya, karena sebenarnya tragedi 98 ini termasuk ada negatifnya, ada juga positifnya. Dimana negatifnya ini adalah adanya rasisme di antara golongan, tetapi positifnya adalah kita dapat reformasi, membuka jalan untuk reformasi, transisi dari rezim yang otoriter menjadi demokrasi yang lebih luas, lebih bebas dan lebih terbuka bersama dengan pemerintah. Lalu tragedi 98 ini menentukan rezim-rezim yang korup dan juga otoriter. Kenapa demokratis untuk membuka jalan bagi demokrasi di Indonesia? Padahal pada tahun zaman SBY itu indeks demokrasi di Indonesia itu menurun dari zaman SBY ke Jokowi, yaitu zaman SBY menurut data yang saya baca yaitu 6,3, sedangkan pada zaman Jokowi itu hanya 6. Mengapa? Tanggapan dan Bagaimana tanggapan Anda? sendiri. Kira-kira apa sih yang membuat demokrasi di Indonesia itu indeksnya semakin menurun dari zaman Pak SBY kemudian ke zaman Pak Jokowi? Gini, tadi kita bahas tentang reformasi, di mana transisi dari rezim yang otoriter yang sama sekali di masyarakat lebih sangat tidak memberikan kebebasan untuk masyarakat seperti media-media gitu, dan menjadi demokrasi yang lebih luas, lebih bebas. Walaupun reformasi ini telah terjadi, tetapi cita-cita reformasi belum terwujud. Ini sih hanya tergantung siapa presiden. Siapa yang memimpin? Ya, siapa yang memimpin? Kalau saya ini mungkin menjadi lebih baik. Ya. Oke, pertanyaan dari host semuanya sudah terjawab. Alhamdulillah podcast kali ini berjalan dengan sangat lancar. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan ke Anda ke kalian semua tentu terjawab dengan lugas, jelas, dan dapat dimengerti. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Bocah baru sekarang. Oke, seperti itulah tanggapan serta penjelasan para narasumber kami mengenai tragedi 98 serta praktik-praktik KKN yang ada di Indonesia. Dapat kita ketahui bahwasannya praktik KKN yang ada di Indonesia hingga saat ini tentu masih marak terjadi. Itulah sebabnya para pemerintah harus segera mencegah praktik KKN. Saya Sagina Dewi Arum sebagai host Podcast Dadakan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi